mohon abaikan. Tak berselang lama suara hewan malam tiba-tiba menghilang seperti 1 jam yang lalu saat mereka disuruh untuk menutup mata. Bersamaan dengan itu angin kencang datang meniup dedaunan kering. Pohon-pohon itu bergerak ke sana kemari mengikuti arah angin. Bau amis darah datang menyeruak. Agung dan teman-temannya sadar bahwa itu adalah aba-aba untuk tantangan kedua. Lari! Mereka berempat lari tunggang langgang mencari pepohonan besar yang bisa dijadikan tempat untuk bersembunyi. Tak lama kemudian kini angin mulai normal kembali dan dari kejauhan terlihat seperti cahaya arak-arakan. Mereka terlihat membawa obor api yang diacungkan ke udara, namun semakin mereka mendekat ternyata wujud mereka tak seperti manusia, melainkan seperti siluman. Di paling depan terdapat kereta kencana yang ditarik oleh 2 kuda namun berkepala manusia. Di dalam kereta kencana tersebut terdapat sepasang laki-laki dan perempuan memakai baju seperti dalam film kolosal, dengan mahkota di kepala mereka masing-masing. Bisa dipastikan bahwa itu adalah raja dan ratu mereka. Sementara di belakang diikuti oleh makhluk-makhluk dengan berbagai wujud yang menyeramkan. Ada yang seperti monyet dengan bulu hitam di seluruh tubuhnya serta mata merah melotot dan kuku yang panjang dan hitam. Persis seperti yang dilihat Firman di percabangan jalur. Ada yang seperti kelelawar dengan sayap yang besar serta gigi yang panjang dan runcing. Ada yang seperti manusia tapi tak mempunyai wajah. Ada manusia namun dari dada sampai ke bawahnya ular. Bahkan tak terhitung jenis-jenis setan yang sudah tenar di kalangan manusia seperti pocong, kuntilanak, tuyul, genderuwo, wewe gombel, dan masih banyak lagi. Mereka berjalan beriringan dengan obor api di tangan mereka sembari terus mengucapkan kalimat yang entah apa artinya. Di balik pohon mereka hanya bisa tercengang melihat pemandangan di depan mata mereka. Mereka menutup mulut mereka sekencang-kencangnya agar tidak mengeluarkan suara. Dada mereka terus bergemuruh menahan rasa takut. Baju yang baru kering dari keringat 1 jam lalu kini kembali basah oleh keringat yang tak henti-hentinya mengucur. Mereka tak menyangka perjalanan yang mereka susun dengan rapi akan berakhir seperti ini. Arak-arakan yang mereka lihat sangat panjang, entah berapa ratus atau bahkan berapa ribu makhluk yang mengikuti arak-arakan ini. Di sela-sela kejadian itu mereka mencari keberadaan kakek Panca sampai akhirnya mata mereka menemukan kakek-kakek itu sedang bersembunyi di balik semak-semak. Tak nampak raut kaget atau takut dari wajahnya. Dia seperti biasa saja melihat hal itu. Dengan santainya ia duduk berjongkok sembari menyesap rokok yang entah kenapa tak habis-habis itu. Dia seperti sedang melihat tontonan yang begitu seru. Kadang ia tertawa melihat bentuk makhluk yang mengikuti arak-arakan. Kadang ia terlihat bingung namun kembali tertawa. Melihat itu ketiganya semakin yakin bahwa kakek Panca memang bukan manusia seperti mereka. Sekian lama menunggu, akhirnya arak-arakan yang lewat pun hampir habis. Dan diakhiri oleh orang-orang yang berukuran kecil. Mereka hanya memakai celana pendek selutut. Mereka akhirnya menghilang di kegelapan hutan. Kakek Panca keluar dari persembunyiannya diikuti oleh Agung, Firman, dan Jaka. Mereka bernafas lega karena tantangan kali ini tak membuat mereka pingsan seperti sebelumnya. Seperti biasa suara hewan malam kembali terdengar seperti sebelumnya. Kalian tahu apa yang akan mereka lakukan jika mengetahui kalian sedang memergoki mereka? Tidak, Kek. Kalian akan bernasib sama seperti teman kalian. Karena tujuan mereka sama seperti tujuan kalian, yaitu kampung Batu Karut. Namun sebelum mereka datang ke sana, mereka akan berkeliling dulu mencari mangsa atau tumbal. Mendengar itu ketiganya sontak membelalakan mata mereka. Itu artinya di kampung Batu Karut mereka akan bertemu ribuan siluman dan makhluk halus. Apa yang harus kami lakukan nanti untuk melawan ribuan siluman itu, Kek? Kalian jangan terang-terangan melawan mereka dengan kekuatan, karena mereka bukan lawan kalian.
Setiap malam satu suruh kekuatan mereka akan bertambah. Jadi lawanlah dengan kecerdikan. Apakah kakek yakin kami bisa menyelamatkan teman kami? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, anak muda. Baik, Kek. Mereka kembali berjalan menyusuri hutan. Agung kembali melihat jam di tangannya. Waktu kini menunjukkan pukul 9:10. Hawa dingin pegunungan mulai terasa bahkan menembus jaket tebal mereka. Sesekali mereka akan menggosok kedua tangan mereka kemudian menempelkannya di wajah untuk mengurangi rasa dingin. Namun berbeda dengan kakek Panca, dia berjalan dengan santainya dan hanya menggunakan baju dan celana yang tipis. Menurut penuturan kakek Panca, hanya butuh waktu 30 menit lagi untuk keluar dari hutan ini. Namun 30 menit inilah yang paling berat. Ketiganya hanya mengangguk mendengarkan penuturan itu. Mau tidak mau, mereka akan melaluinya demi Jaka. Apakah tantangan ketiga akan segera dimulai, Kek? Benar. Ingat kata-kataku. Jangan melihat matanya dan berpura-puralah tidak melihat apapun. Berdoalah dalam hati. Karena itu salah satu kelemahan mereka. Perintah kakek Panca dan dibalas dengan anggukan oleh ketiganya. Bau pandan mulai terasa di rongga hidung dan mulailah bermunculan berbagai makhluk yang menyeramkan di sisi kanan dan kiri jalan. Ada yang tertawa cekikikan di atas pohon, ada yang terbang ke sana kemari menyeberang jalan. Bahkan ada sosok anak kecil dengan luka di sekujur tubuhnya sedang duduk di pundak kakek Panca. Mereka tak berani melihatnya lama-lama karena takut jika sandiwara mereka terbongkar dan memilih merunduk. Dari sisi kanan dan kiri makhluk-makhluk itu mulai menyentuh tangan dan kaki mereka untuk menakut-nakuti. Hingga apa yang terjadi pada kakek Panca juga terjadi pada ketiganya. Makhluk kerdil yang sangat menyeramkan kini tiba-tiba berada di pundak ketiganya. Keringat dingin kembali mengucur deras dengan wajah yang pucat pasi menahan rasa takut. Tapi pendirian mereka tetap kokoh. Mereka terus berjalan berharap segera sampai di penghujung hutan. Namun karena entah takut, perjalanan terasa begitu lama, ditambah pundak mereka yang terasa pegal karena makhluk kerdil itu. Hingga akhirnya tangan hitam seperti membusuk dengan kuku yang panjang tiba-tiba keluar dari pinggir tanah yang mereka injak. Kemudian memegangi kaki Randy yang berada di paling belakang. Randy kaget sontak ia berteriak dan lari dengan kencangnya meninggalkan kakek Panca dan kedua temannya. Melihat itu kakek Panca sontak berhenti dan menyuruh Agung dan Firman untuk mengejarnya. Semua makhluk yang mengetahui sandiwara mereka kini riuh. Suara mereka seakan memenuhi hutan ini. Namun langkah Randy terhenti saat ia dihadang oleh pocong dengan wajah yang hancur. Tak hanya satu, bahkan pocong-pocong itu terus bertambah hingga kini Randy dikelilingi oleh para pocong tersebut. Randy berteriak histeris ketakutan dan akhirnya pingsan. Agung dan Firman berhasil mengejar Randy, namun mereka tak berani mendekat ketika melihat banyak pocong di dekatnya. Mereka berdua hanya bisa mematung di tempat menyaksikan pemandangan di depan mata. Hingga kemudian pocong-pocong itu kini berbalik menghadap mereka berdua, tak seperti di film-film di mana pocong akan berjalan dengan cara melompat. Tapi saat ini mereka berjalan dengan cara terbang. Jarak wajah mereka kini hanya tinggal 1 jengkal saja. Wajah mereka sangat hancur dan mengeluarkan bau yang luar biasa. Keduanya terus berdoa dalam hati berharap mereka segera menghilang. Namun saat satu makhluk menghilang, maka akan datang makhluk lain. Begitupun seterusnya. Karena tidak kuat, mereka berdua pingsan menyusul Randy. Di sisi lain kakek Panca kini duduk bersila di tengah riuhnya suara para hantu-hantu itu. Mulutnya terus komat-kamit entah melafalkan apa, lalu ia mengeluarkan sebuah benda dan menancapkannya di tanah. Seketika para makhluk itu menghilang entah kemana. Tak lama setelah itu Agung mulai membuka matanya dan menyadari bahwa mereka tidak berada di hutan tempat mereka pingsan. Ia lalu membangunkan kedua temannya. Seperti biasa kakek Panca akan berada di samping mereka. Apakah kita berada di ujung hutan? Benar. Apakah kita akan berpisah di sini? Tanya Agung lagi dan dijawab oleh anggukan dari kakek tersebut. Kini wajah ketiganya terlihat murung cemas karena mulai sekarang mereka akan berjalan sendiri ke kampung Batu Karung. Jangan cemas. Aku akan membekali kalian beberapa benda yang bisa kalian gunakan dalam keadaan darurat. Ia mengeluarkan 3 benda dari dalam saku celananya lalu memberikannya pada Agung. 1 benda berbentuk serbuk, 1 benda berbentuk jarum, dan 1 benda berbentuk kerikil.
Satu persatu dibungkus oleh kain. Saat kalian berada di situasi yang tidak aman, maka taburkanlah serbuk itu di sekeliling kalian berdiri. Maka siapapun tidak akan bisa melihat keberadaan kalian. Dan di saat kalian dalam keadaan terpojok, maka akan berubah menjadi anak panah beracun, dan mereka akan ambruk seketika. Dan saat kalian dikejar musuh, maka lemparlah kerikil itu ke arah mereka. Maka kerikil itu akan berubah menjadi bebatuan yang banyak dan besar, serta panas seperti bara api. Saat perjalanan nanti kalian jangan sekalipun menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan pernah menerima makanan atau minuman dari siapapun, karena itu hanya tipu daya setan. Dan yang terakhir, jika di perjalanan nanti kalian menemukan percabangan jalur, jangan pernah mengambil jalur kiri. Ambillah jalur kanan apapun rintangannya. Ujar kakek Panca panjang lebar dan dijawab dengan anggukan oleh ketiganya. Pergilah ke arah utara hutan ini sampai kalian bertemu sebuah gapura. Gapura tersebut adalah salah satu pintu masuk kampung Batu Karut yang paling mudah dimasuki. Di luar mungkin terlihat seperti hutan biasa, namun saat kalian masuk melalui gapura tersebut, maka akan tampak sebuah perkampungan. Lalu carilah rumah dari ketua kampung tersebut. Kemungkinan besar teman kalian berada di sana. Baik, Kek. Terima kasih atas semua bantuan kakek. Kami akan mengingat semua pesan kakek. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Ucap Agung mewakili teman-temannya. Setelah berterima kasih dan berpamitan pada kakek Panca, mereka pun berpisah di ujung hutan. Sebelum memulai perjalanan, mereka berdoa terlebih dahulu meminta kekuatan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memulai perjalanan pada pukul 10 malam. Mereka terus menyusuri jalan setapak yang sepertinya sudah lama tak dilewati manusia. Melihat jalanannya yang sudah dipenuhi rumput liar, posisi saat ini Agung masih berada di paling depan, diikuti oleh Randy, kemudian Firman di posisi paling belakang. Tak lama mereka berjalan, dari belakang terdengar suara seperti derap langkah yang sangat ramai, membuat ketiganya berhenti. Ingat pesan kakek Panca, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Sedangkan Firman yang berada paling belakang tentu saja menggigil ketakutan. Semakin lama derap langkah itu terdengar semakin banyak, ditambah dengan suara riuh seperti pasar. Ketiganya terus melafalkan doa dalam hati masing-masing, berharap suara-suara tersebut segera hilang. Firman yang sudah tidak kuat mendengar suara-suara itu berjalan mendahului Randy, membuat Randy kini berada di posisi paling belakang. Randy hanya bisa mencebikan bibirnya, namun lambat laun suara itu mulai terdengar seperti menjauh lalu menghilang begitu saja, dan mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba ujung mata Firman menangkap seperti kain putih yang berkibar di pinggir jalan. Ia memberanikan diri menoleh karena penasaran. "Ah, setan!" teriak Firman kemudian berlari kencang melewati Agung. Sontak Randy dan Firman menoleh ke samping, dan tampaklah sesosok kuntilanak setinggi pohon kelapa dengan wajah menyeringai dan hanya berjarak 10 meter dari tempat mereka berjalan. Dia kemudian tertawa cekikikan. "Setan!" ucap Randy dan Agung kemudian berlari menyusul Firman. Saat dirasa sudah aman, mereka berhenti berlari dengan nafas ngos-ngosan. Gue baru tahu ada kunti segede itu. Mungkin itu emaknya Kuntiman, jawab Agung asal-asalan. Tak jauh dari tempat mereka berhenti, ternyata di depan ada percabangan jalur. Mereka dilema antara memilih jalur kanan atau jalur kiri. Tentu saja mereka tidak melupakan pesan kakek Panca untuk terus memilih jalur kanan. Tapi yang ada di hadapan mereka saat ini adalah jalur kiri yang terlihat lebih meyakinkan, karena jalurnya yang lebih besar.
Sedangkan jalur kanan terlihat seperti jalur yang sudah ditutup karena dipenuhi oleh rumput liar yang hampir menutup jalan, ditambah dengan semak belukar di pinggirnya. Mereka kini berpikir antara memilih menurut logika atau mengikuti pesan kakek Panca. Gimana, Gung? Ingat kata kakek Panca, tetap pilih jalur kanan apapun yang terjadi. Bisa jadi ini hanya tipu daya setan. Namun saat mereka mengamati jalur kanan, ternyata ada yang bergerak di semak-semak pinggir jalur itu. Mereka lalu mengambil senter dari tas yang mereka bawa karena dianggap lebih terang dibandingkan headlamp yang mereka pakai. Lalu menyorotkan senter tersebut ke arah semak-semak yang bergerak. Namun betapa kagetnya mereka saat mengetahui bahwa semak belukar tersebut adalah sarang ular. Entah berapa ratus ekor ular yang bersarang di sana dengan berbagai ukuran. Mereka kemudian mengatur strategi bagaimana caranya agar bisa melewati ular-ular itu dengan selamat. Karena tak membawa perkakas apapun, mereka akhirnya memberanikan diri untuk melawan ular-ular itu dengan menggunakan ranting pohon. Mereka sudah siap menghadapi sarang ular itu dengan ranting pohon di tangannya masing-masing. Rencananya mereka akan melewatinya bergantian, tentu saja dibantu dengan jurus 1000 langkah. Agung memberanikan diri menjadi orang pertama yang akan melewati semak-semak itu. Dia mengumpulkan semua keberaniannya dan Agung lari sekencang yang dia bisa, melewati ular-ular yang menjulurkan lidahnya. Tanda merasa mencium adanya serangan. Para ular itu pun keluar dari sarangnya dan berkumpul di tengah jalur. Di percabangan, Randy dan Firman sedang menunggu agar ular-ular itu kembali ke sarangnya. Mereka berdua berencana akan melewati sarang ular itu bersama. Saat dirasa kondisi sudah aman, mereka berlari sekencang-kencangnya yang mereka bisa. Bahkan ada beberapa ular yang terinjak karena melakukan penyerangan. Sembari berlari, mereka terus mengayunkan ranting yang mereka pegang untuk menyingkirkan ular-ular yang sudah berdiri dan siap mematuk mangsanya. Akhirnya mereka bertiga terbebas dari drama serangan ular itu dan kembali berkumpul dengan Agung. Lo gak kenapa-napa kan, Gung? Gak apa-apa, lu berdua gak ada yang kepatokan. Keduanya menggeleng bersamaan. Tak ingin membuang-buang waktu, ketiganya memilih melanjutkan perjalanan. Saat ini jalan yang mereka lewati semakin menguras tenaga karena jalur yang terus menanjak menaiki bukit. Ditambah bebatuan yang berhamburan di tengah jalan membuat mereka harus lebih berhati-hati. Dari atas bukit mereka melihat seperti ada cahaya lampu dari sebuah gubuk tak jauh dari tempat mereka berdiri. Apa mungkin ada yang tinggal di tengah gunung seperti ini? Mungkin ini adalah jalur pendaki dan gubuk itu adalah warung tempat para pendaki beristirahat. Masuk akal sih. Hati mereka terasa lega, seenggaknya tak hanya mereka yang berada di atas gunung ini. Mereka bergegas mendekati cahaya lampu tersebut. Dan benar saja ternyata cahaya tersebut berasal dari lampu petromak yang dipasang di dinding warung. Jarak mereka dengan warung tersebut semakin dekat dan tampaklah dua orang perempuan dan laki-laki. Mungkin sepasang suami istri. Warung itu tidak terlalu besar tapi sangat bersih, terbuat dari bilik bambu dan beratapkan ilalang kering. Di sana sudah terpajang beberapa makanan jualan mereka, seperti kacang rebus, singkong rebus, gorengan, ada kopi juga. Tentu saja hal itu sangat menggiurkan apalagi cuaca dingin seperti ini. Ayo dek, silakan, mumpung masih hangat kacang sama singkong rebusnya, ucap ibu-ibu penjaga warung dengan mengembangkan senyum 6.200. Maaf bu, kami tidak bisa berhenti di sini karena buru-buru, ucap Agung sembari menarik kedua tangan teman-temannya yang akan mengambil singkong rebus. Agung lalu menyeret kedua temannya menjauh dari warung tersebut. Lo kenapa sih, Gung? Paling cuma 5 menit kok. Lo lupa sama pesan kakek Panca, Kalau kita dilarang menerima makanan dari siapapun. Tapi kan kita beli, Gung, gak dikasih cuma-cuma. Oke, lu beli, tapi lihat warung itu sekarang. Keduanya menoleh bersamaan dan betapa terkejutnya mereka saat warung yang mereka singgahi adalah sebuah jurang yang sangat dalam, bahkan tak terlihat dasarnya. Astagfirullah, ucap Randy dan Firman bersamaan. Kami masih tak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Jelas-jelas beberapa detik yang lalu kita duduk di depan warung itu dan kini sudah menjadi jurang.
Untung lo ingetin, Gung. Kalau nggak bisa langsung tamat ini cerita. Sebenarnya gue udah curiga sejak awal lihat mereka. Curiga kenapa? Baju yang mereka pakai aja seperti baju tempo dulu. Rasanya di zaman yang serba modern ini udah jarang yang pakai baju kayak gitu. Apalagi dia bukan nenek-nenek. Dan lo lihat bapak-bapak yang ada di dalam warung. Iya, lihat. Awalnya gue nggak curiga, tapi pas gue lihat ke bawah ternyata kakinya nggak napak. Hah? Makanya gue langsung seret lo berdua. Keduanya bergidik ngeri mendengarkan penjelasan Agung. Tapi kita bersyukur masih diberi selamat. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan. Kita nggak punya banyak waktu. Kami kembali melanjutkan perjalanan menuruni bukit. Tak butuh waktu lama untuk menuruninya karena bukit ini tidak terlalu tinggi. Jalur kini kembali landai dan membuat kami bisa berjalan lebih cepat. Menurut kakek Panca, setelah kita menuruni bukit itu berarti tak lama lagi kita akan sampai di Gapura Kampung Batu Karut. Dan benar saja setelah melewati satu percabangan jalur, dari kejauhan sudah terlihat sebuah gapura yang lumayan besar. Kami bertiga berdiri di depan gapura, ada rasa senang karena bisa sampai di sini dengan selamat dan berhasil melewati berbagai rintangan dan tipu daya setan. Berharap bisa segera menyelamatkan Jaka dan segera membawanya pulang. Tapi tak bisa dipungkiri rasa cemas kami lebih besar dibandingkan rasa senang saat ini. Kami tak tahu apakah kedatangan kami ke sini untuk menyelamatkan nyawa atau bahkan mengantarkan nyawa kami sendiri. Gapura tersebut berwarna hitam berbentuk lengkungan dengan patung kepala bertanduk tepat di atasnya, serta ukiran yang memenuhi sisi kanan dan kirinya. Dengan segala keberanian kami melangkah memasuki gapura tersebut. Dari luar gapura memang hanya terlihat hutan biasa, tapi setelah masuk dan berjalan beberapa puluh meter, kami sudah bisa melihat beberapa rumah. Kami memilih bersembunyi di kebun yang gelap, tak lupa kami mematikan headlamp agar tidak ketahuan. Rumah-rumah di sini masih berupa rumah panggung, jarak dari masing-masing rumah tidak terlalu jauh. Tidak ada listrik di kampung ini, mereka hanya mengandalkan cahaya obor yang ditempel di dinding rumah. Walaupun hari sudah larut, tapi kami masih melihat para warga yang berlalu lalang membawa berbagai macam makanan dengan cara disunggi atau dibawa di atas kepala. Entah kemana mereka membawa makanan-makanan itu. Pakaian yang mereka kenakan juga masih berupa kain jarik yang dipadukan dengan kebaya tempo dulu. Sedangkan yang laki-laki menggunakan baju komprang serba hitam lengkap dengan belangkon di kepala mereka. Kami berniat untuk mencari rumah ketua kampung ini terlebih dahulu. Yang mana rumah ketuanya? Pasti yang paling bagus. Apa kita tanya warga yang lewat? Jangan, nanti ketahuan kalau kita bukan warga sini. Lebih baik kita ikuti para warga itu, siapa tahu ada petunjuk. Mereka mengikuti warga dengan cara mengendap-endap sampai akhirnya ibu-ibu tersebut berhenti di sebuah lapangan yang begitu luas. Di sisi kanan lapangan terdapat sebuah bangunan yang lumayan besar dan sudah berjejer berbagai macam makanan serta buah-buahan. Rupanya makanan-makanan yang mereka bawa dimasukkan ke dalam bangunan itu. Sedangkan di sisi kiri terdapat sebuah rumah yang berbeda dari rumah-rumah warga yang mereka lihat sebelumnya. Rumah itu terbuat dari batu dan cukup besar. Ada dua orang laki-laki bertubuh tinggi besar yang menjaga pintu depan. Pasti rumah yang dijaga itu rumahnya ketua. Pasti Jaka ada di dalam sana. Tapi gimana cara kita masuk ke sana? Pakaian kita aja beda, pasti mereka sadar kalau kita manusia. Pucuk di Cintaulang pun tiba. Tak sengaja Randy melihat beberapa baju yang sedang dijemur. Tanpa berpikir panjang, kami mengambil baju-baju itu dan segera memakainya. Tak ingin membuang waktu, kami berjalan menuju pinggir lapangan untuk berkumpul bersama para warga lainnya. Dari mulai anak-anak, remaja, orang dewasa sampai lanjut usia, semuanya sudah berdiri di sini. Dari gerak-geriknya mereka seperti sedang menunggu sesuatu. Dengan penampilan kami saat ini tentu saja tidak ada warga yang curiga. Namun ada rasa takut saat kami berkumpul dengan mereka. Kami sadar bahwa saat ini kami berada di tengah-tengah ratusan siluman. Aku dengar malam ini ada tumbal manusia.
ucap seorang laki-laki bertubuh kurus. Kalau itu benar, Baginda Raja akan senang. Karena ada persembahan tambahan dan kekuatan kita akan bertambah sempurna. Jawab laki-laki di sampingnya. Mendengar itu kami bertiga saling pandang dan memutuskan untuk bertanya pada kedua laki-laki itu. Memangnya di mana manusia itu berada? Aku dengar masih di rumah ketua. Jawab laki-laki bertubuh kurus itu sembari menunjuk ke arah rumah batu. Mendengar jawaban mereka, kami bertiga yakin bahwa manusia itu adalah Jaka. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena rumah itu dijaga ketat. Seorang lelaki dewasa memukul kentongan dengan kerasnya dan berteriak, "Baginda Raja sudah datang!" Serunya berkali-kali, sontak semua warga yang berkumpul berlari menuju gapura kampung untuk menyambut kedatangan raja mereka. Melihat itu kami rasa ini adalah saat yang tepat untuk menyelamatkan Jaka. Namun ternyata ada beberapa laki-laki bertubuh tinggi yang bertugas mengamankan acara ini. Dan mereka berjalan di paling belakang untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Mau tak mau kami harus ikut berlari mengikuti mereka. Sesampainya di depan gapura, mereka kemudian berbaris rapi di sisi kanan dan kiri jalan. Dari depan gapura terlihat sebuah arak-arakan memasuki kampung. Dilihat dari kereta kencananya, ternyata itu adalah arak-arakan yang kami lihat di hutan. Namun ada yang berbeda. Kali ini kereta kencana itu ditarik oleh kuda sungguhan dan para siluman yang kami lihat di hutan kini berubah seperti manusia biasa. Saat kereta kencana melewati semua warga, para warga membungkukkan badan mereka agar tidak mencurigakan. Kami pun ikut membungkukkan badan kami. Ujung arak-arakan sudah mulai terlihat. Kini warga ikut berjalan menyambung di barisan. Lapangan sudah penuh oleh warga yang baru datang. Namun kami bertiga heran saat kami meninggalkan lapangan untuk menyambut arak-arakan. Lapangan ini masih kosong, hanya ada warga yang berkumpul. Sedangkan saat kami kembali, kini lapangan sudah dihias dengan megahnya seperti gedung pesta. Bahkan tanah yang kami injak sudah dilapisi oleh karpet berwarna merah. Namun berbeda dengan kami, warga terlihat biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa. Raja dan ratu mereka sudah duduk dengan anggun di kursi yang paling megah di depan para warga. Bahkan lebih mirip seperti di pelaminan. Sedangkan warga yang datang dibiarkan duduk di bawah. Beberapa gadis remaja mempersembahkan tarian di depan raja dan ratu sebagai acara pembuka. Dipadukan dengan musik gamelan membuat pesta ini semakin meriah. Para pelayan hilir mudik menawarkan makanan dan minuman. Warga yang datang terlihat sangat menikmati pesta ini. Kami duduk berbaur dengan warga. Kami mengikuti setiap gerak-gerik warga agar mereka tak curiga. Perasaan tadi lapangan ini masih kosong. Kenapa sekarang berubah jadi gedung pesta? Ingat, kita bukan berada di kampung manusia, tapi ini kampung siluman. Mereka bisa berbuat apa saja di luar nalar manusia. Kalau rame gini, gimana cara bebasin Jaka? Tanya Firman dengan mata yang terus berkelana ke sana kemari memperhatikan suasana pesta. Kita masih punya 3 benda yang diberikan kakek Panca. Gue yakin dengan ketiga benda itu kita bisa keluar dari kampung ini dan pergi membawa Jaka dengan selamat. Kami berhenti berbisik karena tarian dan juga musik berhenti. Semua warga yang sedang duduk dan menikmati pesta serentak berdiri. Dari samping depan datanglah seorang gadis cantik membawa baki berisi batu safir yang ditemukan Jaka di pos 2. Batu itu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Di samping kanan wanita cantik itu berjalan laki-laki yang terlihat sangat berwibawa. Dan di samping kirinya terdapat seorang perempuan yang begitu anggun dan cantik. Mereka memakai pakaian yang lebih bagus dari para warga biasa. Dan kami yakin bahwa mereka adalah ketua kampung ini. Dan dari belakang terdapat 4 orang yang membawa tandu, dan di atas tandu itu membawa tumbal manusia yang tidak lain adalah Jaka untuk dipersembahkan kepada raja dan ratu mereka. Lalu kedua persembahan itu diletakkan di depan raja dan ratu. Jaka masih menggunakan pakaian yang terakhir dia pakai sebelum menghilang. Matanya ditutup oleh kain berwarna hitam. Tapi dia tak bergerak seperti sedang tertidur. Melihat itu tubuh kami bergetar. Kami berpikir keras bagaimana cara membawa kabur Jaka di tengah keramaian para siluman-siluman ini.
Sedangkan jika kami tak segera menyelamatkannya, mungkin dalam hitungan menit saja Jaka akan dijadikan tumbal oleh mereka. Kami berpindah ke barisan paling depan agar bisa melihat Jaka dengan jelas. Raja dan Ratu tersenyum senang karena melihat malam ini dia mendapatkan tumbal manusia. Semua warga yang melihat ikut senang karena mereka akan mendapatkan tambahan kekuatan. Sang raja berjalan ke depan mengambil kalung safir itu dan memakainya kepada sang ratu. Kemudian mereka berpegangan tangan dan merentangkan kedua tangan mereka dengan mata tertutup. Keduanya membaca sebuah mantra dan seketika cahaya keluar dari kalung dan tubuh mereka. Semua warga serentak bersujud sampai ke lantai dengan posisi kedua tangan diluruskan ke depan sejajar dengan kepala. Melihat itu, kami rasa ini waktu yang tepat untuk membawa kabur Jaka. Walaupun terbilang nekat, tapi kami tak peduli. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Agung menyikut tangan Randy dan Firman memberi kode untuk segera beraksi. Posisi kami berada di paling depan membuat kami mudah untuk mengambil Jaka. Kami bertiga bangun dari sujud dan langsung menghampiri Jaka, kemudian menggotongnya menjauh dari lapangan. Beberapa warga yang berada di barisan paling depan terlihat mendongakkan kepalanya dan mengetahui jika kami membawa kabur Jaka. Namun mereka tak berani mengejar karena sang raja belum menyelesaikan mantranya. Kami terus berlari tatkala seluruh warga berlari berhamburan karena melihat kemurkaan sang raja dan sang ratu. Mereka semua diperintahkan untuk mengejar. Kami berlari menuju ke arah gapura, namun rasanya tidak sampai-sampai. Saat melihat ke belakang ternyata warga semakin dekat, sedangkan kami tidak bisa berlari kencang karena sembari menggotong Jaka. "Ke situ!" teriak Agung sembari menunjuk ke samping rumah panggung. Kami mengikuti instruksi Agung dan berlari hingga ke belakang rumah itu. Kami tidak sengaja melihat pintu rumah belakang dan tidak terkunci. Kami masuk ke dalam untuk menghindari massa. Namun sialnya ada warga yang melihat kami memasuki rumah itu. Sesampainya di dalam, Firman segera mengunci rumah dengan grendel yang berada di samping dan atas pintu, sedangkan Agung dan Randy meletakkan Jaka di lantai. Riuh warga sudah terdengar di luar. Mereka sedang berusaha mendobrak pintu. Mereka berempat duduk berkumpul menghadap Jaka yang masih pingsan, sedangkan Agung sedang menabur serbuk yang diberikan kakek Panca. Pintu terbuka, terlihat banyak warga yang mengumpul di depan pintu. Mata mereka sibuk menyisir setiap sudut rumah mencari keberadaan kami. Dua orang berbadan tinggi besar masuk dan memeriksa semua ruangan dan mengobrak-abrik seluruh isi rumah. Mereka berdua adalah pengawal yang kami lihat di depan pintu ketua kampung ini sebelum pesta dimulai. Padahal Agung dan kawan-kawan berada tepat di hadapan mereka, bahkan pengawal itu berkali-kali melewati tubuh mereka. Tapi berkat serbuk itu mereka tidak bisa melihatnya. Karena tak menemukan keberadaan mereka, kedua orang tersebut keluar dengan wajah kecewa dan marah. "Siapa pemilik rumah ini?" Rumah ini milik Suryono dan Darmi, Tuan." "Bawa mereka ke hadapan kami." Lalu warga bubar mencari keberadaan pemilik rumah itu, sedangkan kedua laki-laki itu masih berdiri di ambang pintu. Tak lama pemilik rumah tersebut datang diseret warga, kemudian didorong ke hadapan dua laki-laki itu. "Dasar pengkhianat!" "Ampuni kami, Tuan. Kami bukan pengkhianat." "Jelas-jelas warga melihat keempat pemuda itu masuk ke rumah kalian. Tapi kami tidak menemukan siapapun di sini. Di mana kalian sembunyikan mereka?" Karena pengawal tersebut sedang sibuk dengan pemilik rumah, Agung berpikir kalau ini adalah kesempatan untuk mereka lari. "Gimana ini, Gung? Kita harus segera bangunin Jaka mumpung pengawal itu sedang sibuk. Ini kesempatan kita untuk melarikan diri." Akhirnya Agung, Firman, dan Randy berusaha membangunkan Jaka. Berbagai cara sudah dilakukan, tapi Jaka tak bergeming. Agung mencoba mengecek denyut nadinya dan semuanya normal. Jaka masih hidup, tapi kenapa dia tidak mau bangun? Lalu Randy mengeluarkan sisa air minum dari tas dan menyiram Jaka barangkali dia bangun. Randy menyiram Jaka dengan air tersebut tepat di wajahnya. Tak lama kemudian Jaka terbangun dan batuk karena air yang masuk ke hidungnya. Mereka semua lega karena akhirnya Jaka bangun juga. Raut wajah Jaka terlihat ketakutan, mungkin dia mengira masih berada di rumah ketua kampung. Namun, perlahan kesadarannya mulai pulih dan raut wajah ketakutan itu berubah menjadi tangis bahagia.
Mereka berempat berpelukan saking terharunya karena bisa berkumpul kembali. Maafin gue nyesel. Gue gak tahu kalau batu itu bisa bikin gue hampir kehilangan nyawa gue sendiri. Terima kasih, kalian udah selamatin gue. Kita bertiga udah maafin lo. Gak ada gunanya lo menyesal sekarang. Semuanya udah terjadi. Dan asal lo tahu, untuk sampai di kampung ini itu gak mudah dan banyak kerintangan yang harus kita lalui. Bener kata Agung, Jack. Selama kita belum keluar dari kampung ini berarti kita belum selamat. Gimana caranya kalian bisa ada di sini? Dan dari mana kalian tahu gue ada di sini? Ceritanya panjang, Jack. Kita nggak mungkin cerita sekarang. Kita harus keluar dari kampung ini secepatnya. Lo udah bisa jalan kan, Jack? Bisa. Gue nggak apa-apa. Agung mencoba mengintip keluar dari sela pintu, ternyata pengawal itu sudah tidak ada dan warga juga sudah sepi. Sepertinya mereka membawa pemilik rumah itu ke tempat ketua kampung. Karena sudah dirasa aman, mereka bergegas keluar dari rumah, berlari sekencang mungkin ke arah gapura desa. Agung keluar paling depan disusul Firman dan Jaka. Tapi ketika giliran Randy, dia tidak sengaja menendang pot di pekarangan rumah tempat mereka bersembunyi. Dan sialnya ternyata salah satu pengawal masih ada yang mencari di sekitaran rumah warga. Pengawal itu melihat ke rumah tempat mereka bersembunyi dan ia melihat Randy yang sedang berlari. Seketika itu juga pengawal itu berteriak memanggil teman-temannya yang lain. Mereka semua panik karena pelarian mereka sudah diketahui. Agung menyuruh teman-temannya untuk lari ke hutan dan bersembunyi di balik pohon. Para pengawal itu terus mengejar sambil melesatkan anak panah. Mereka sudah cukup jauh berlari menyusuri hutan. Tenaga pun sudah habis terkuras, tapi pengawal itu masih mengejar seperti tak merasa lelah. Gung, lempar jarum itu! Agung terkesiap lalu merogoh kantong celananya untuk mengambil jarum yang semula ia gunakan untuk membuka gembok. Dilemparnya jarum-jarum itu ke arah pengawal yang mengejar mereka. Dan benar saja, dalam sekejap jarum yang terlempar ke udara itu berubah menjadi puluhan anak panah yang sangat tajam. Anak panah itu kemudian melesat ke arah puluhan pengawal tanpa ada yang meleset satupun. Mereka tumbang dalam serentak karena anak panah tersebut sudah mengandung racun. Randy menghampiri Agung di balik pohon besar untuk menghela nafas. Di sini mereka belum sadar kalau mereka sudah terpisah dengan Firman dan Jaka karena berlari tak tentu arah. Sampai akhirnya Randy bertanya kepada Agung, Gung, Firman sama Jaka mana? Loh, tadi perasaan mereka di belakang gue. Apa jangan-jangan kita terpisah, Gung? Sudah, tenang Ren, jangan panik. Kita cari tempat aman dulu. Lo masih bisa jalan kan? Ya sudah ya, Gung. Ayo kita cari tempat aman. Di sisi lain Firman dan Jaka masih terus berlari hingga mereka berhenti karena Jaka sudah tidak kuat lagi untuk berlari. Mereka beristirahat di balik batu besar. Man, gue capek banget. Kaki gue juga nyeri. Lu bawa minum gak? Tanya Jaka dengan napas kembang kempis sambil memegangi kakinya yang sakit karena jatuh ke jurang saat baru mulai pendakian tadi. Iya, gue juga capek. Istirahat dulu aja. Ini untung tadi gue bawa minum yang buat bangunin lu yang tadi. Kayaknya kita terpisah dari Agung dan Randy, man. Iya, Jak. Kayaknya sih gitu. Tapi tenang aja. Mereka pasti gak akan kenapa-napa. Gue percaya sama Agung. Terus kita mau kemana, man? Kita jalan aja pelan-pelan, Jak. Tadi gue lihat di sana ada jalan setapak. Kita lewat situ aja. Akhirnya Firman dan Jaka melanjutkan perjalanan kembali. Belum lama berjalan, lagi-lagi mereka harus berlari lagi. Tatkala saat Firman melihat sosok hitam besar bermata merah saat awal pendakian. Di lain waktu Agung dan Randy berjalan menyusuri hutan yang gelap dan rimbun. Sesekali mata mereka melihat beberapa sosok wanita berbaju putih sedang duduk di atas pohon dan sosok berkuncung di sela-sela semak. Namun mereka berdua masih tidak menghiraukannya karena mereka sudah mulai terbiasa dengan sosok itu. Jadi tidak ada rasa takut, akan tetapi masih tetap was-was. Akan tetapi tidak dengan yang satu ini. Mereka kembali mendengar suara kereta kuda. Mereka saling pandang. Gung, suara ini. Lari, Ren.
Seketika itu juga mereka berlari kembali karena mereka tahu suara kereta kuda itu adalah iring-iringan ketua kampung dan pasukan silumannya. Mereka berlari sekencang mungkin dan tidak menghiraukan apa yang ada di depannya. Terus menerobos gelapnya hutan, sedangkan Firman dan Jaka mereka berhasil lolos dari makhluk bermata merah itu. Mereka menarik nafas kembali sambil memegangi lututnya, akan tetapi tiba-tiba ada sosok yang menabrak mereka dari belakang hingga mereka berdua terjatuh. Ternyata yang menabrak mereka adalah Agung dan juga Randy. Firman, Jaka, Agung, Randy, gila lu yang nabrak gue tiba-tiba. Aduh, cepat bangun, kita harus cepat lari. Firman dan Jaka yang mendengar itu seketika bangun dengan wajah panik, karena mereka juga mendengar suara kereta kuda itu. Tanpa berlama-lama lagi mereka berempat langsung mengambil langkah 1000. Karena mungkin kelelahan dan juga kakinya masih sakit, Jaka sempat terjatuh. Sadar dengan itu mereka segera menghampiri Jaka untuk menolongnya. Kereta kuda itu semakin mendekat. Mereka sudah melihat keberadaan Agung dan teman-temannya. Kalian bantu Jaka jalan. Gue mau lempar batu kerikil pemberian kakek Panca. Randy dan Firman merangkul Jaka dan berjalan perlahan pergi. Agung dia mengambil batu kerikil dari sakut celananya. Dengan ucapan bismillah, Agung melempar ke arah rombongan kereta kuda itu. Kerikil yang dilempar oleh Agung seketika berubah menjadi merah berapi menutupi jalan rombongan kereta kuda itu. Ketua kampung itu memerintahkan anak buahnya untuk melewatinya, namun mereka malah terbakar menjadi abu saat menginjak batu-batu itu. Ketua kampung terlihat sangat marah, akan tetapi dia tidak berani menghampiri Agung dan kawan-kawannya. Dirasa sudah aman, mereka berempat melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah persimpangan. Sebelah kiri seperti ada jalur setapak dan tidak tertutup sema. Jalur sebelah kanan mengarah ke arah jurang. Mereka bingung ingin memilih jalur yang mana. Ini kita ke kanan atau ke kiri? Jelas kiri lah. Lihat saja di sana jalannya terbuka. Enggak, jangan. Kalian ingatkan kata-kata kakek Panca. Jangan mengambil jalur kiri apapun rintangannya. Iya sih, tapi Gung, gue percaya kalau kakek Panca gak akan menyesatkan kita. Ya sudah Gung, gue ikut kata-kata lu aja. Gue percaya sama lo. Akhirnya mereka semua sepakat mengambil jalur kanan. Dengan melangkah bersama mereka melewati jalan itu. Benar saja, seketika jalur yang sebelumnya terlihat seperti jurang kini berubah menjadi jalan terbuka. Tak lama mereka berjalan, Agung dan kawan-kawan sampai di ujung hutan yang ditandai 2 pohon kembar yang berbentuk seperti gapura. Dan di depannya, mereka melihat seperti ada seseorang. Mereka mendekat ke arah pohon kembar itu dan ternyata orang itu adalah kakek Panca. Kakek Panca? Kalian berhasil menyelamatkan teman kalian. Alhamdulillah kami berhasil, kek. Jadikan ini semua pelajaran, terutama kamu. Jangan pernah mengambil apapun jika itu bukan milikmu. Apalagi di gunung. Jaga tutur kata dan perilaku. Di sini kalian adalah tamu, tidak sepatutnya tamu yang sedang berkunjung ke rumah orang dan mengambil sesuatu di rumahnya. Di gunung sikap kalianlah yang menentukan pelajaran kalian. Sudah banyak pendaki-pendaki yang meninggal karena tidak bisa menjaga tata krama. Di gunung semua bisa saja terjadi. Jika kalian tidak mengusik mereka, tentunya mereka juga tidak akan mengusik kalian. Iya, kek. Saya sungguh menyesal. Maafkan saya, ucap Jaka. Ya sudah. Bagus jika kamu sudah menyesal. Beritahu orang-orang agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan ketika sedang mendaki. Sekarang tutup mata kalian dan melangkahlah melewati 2 pohon kembar ini. Setelah kakek Panca sudah selesai memberi mereka wejangan, mereka menutup mata dan mulai melangkah melewati 2 pohon kembar itu. Baru 1 langkah melewati pohon itu, mereka seketika itu juga mereka tidak sadarkan diri. Cahaya matahari menembus dedaunan hingga menyinari wajah Agung. Agung mulai sadar, dia memegangi kepalanya yang terasa pusing.
pandangannya perlahan mulai jelas. Dia melihat teman-temannya yang masih terbaring di tanah. Dia bingung dengan apa yang sudah terjadi. Tak berpikir panjang, dia membangunkan teman-temannya. Tak lama kemudian, satu persatu mereka bertiga terbangun dari tidurnya. Kita di mana? Gue juga nggak tahu. Terakhir gue ingat kita melewati pohon kembar. Tapi pas bangun tiba-tiba udah terbaring di sini. Dan pohon kembarnya juga udah nggak ada. Lah, iya ya, kok nggak ada sih? Ucap Randy heran ketika sedang bingung-bingung tiba-tiba Jaka mengadu. Aduh, kenapa Jak? Kaki gue sakit, nggak bisa digerakin. Sakit banget rasanya. Kita harus cepat bawa Jaka ke bawah, Gung. Takutnya malah makin parah. Tenda sama peralatan yang lain di Ranukumbolo gimana, Gung? Udah tinggal aja dulu, yang penting bawa Jaka ke bawah dulu. Mereka mulai berjalan perlahan tapi pasti mereka mulai berjalan mengikuti jalan setapak hingga keluar dari hutan tepat di pos 3. Saat itu ada pendaki yang sedang istirahat di pos 3. Mereka heran melihat rombongan Agung dan teman-temannya yang secara tiba-tiba keluar dari arah hutan. Loh, Mas, kalian dari mana? Kok dari arah hutan? Kita nyasar, Mas. Wah, nyasar? Ya sudah, Mas, kita mau langsung turun. Teman kita ada yang sakit, Mas. Mari, Mas. Iya, Mas, hati-hati ya. Singkat cerita, mereka sampai di base camp Ranupani. Penjaga pos yang melihat mereka sedang memapah Jaka langsung membantunya. Jaka dibawa ke rumah sakit oleh petugas agar bisa langsung ditangani karena sudah sangat parah. Firman yang menemaninya ke rumah sakit saat itu, sedangkan Agung dan Randy dia menjelaskan apa yang terjadi pada Jaka ke petugas base camp. Agung menjelaskan semuanya, akan tetapi mereka tidak menjelaskan tentang kampung siluman dan kakek panca. Karena tidak mau berlama lagi, Agung dan Randy istirahat sejenak di base camp. Siang harinya mereka mengambil barang-barang yang sudah ditinggal di Ranukumbolo. Sesampai di Ranukumbolo mereka langsung turun karena ingin menyusul Jaka dan Firman di rumah sakit. Setelah sampai kembali di base camp, mereka segera berangkat menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Jaka sudah ditangani dan kakinya sudah agak mendingan. Agung lega karena mereka berempat bisa kembali dengan selamat. Walaupun masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang membanjiri pikirannya. Siapa kakek panca sebenarnya? Tanya Agung di dalam hati. Keesokan harinya mereka pulang ke rumah masing-masing. Dari sini mereka bisa belajar untuk menjaga sikap dan tutur kata, entah dimanapun kita berada. Tujuannya untuk menghormati siapapun yang ada di tempat tersebut. Kita juga bisa belajar dari Jaka bahwa sopan santun harus kita tekankan dimanapun kita berada. Sebelum kita menyuruh orang lain untuk menghormati kita, alangkah lebih baiknya kita hormati orang lain terlebih dahulu, termasuk bangsa lelembut. Meski derajat manusia lebih tinggi dari mereka, tetaplah selalu menjaga sikap. Mereka tidak akan mengganggu kita jika kita tidak mengganggu mereka. Kita sebagai manusia juga tidak akan terima apabila orang ada yang mengambil sesuatu di rumah kita. Jadi, itu bukan hak kalian. Janganlah mengambil apa yang sudah menjadi hak orang lain. Sekian. Terima kasih buat Cici yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.